Selamat siang, kami dari kelompok 8 ingin membuat satu video. Judul kami itu simulasi degradasi kimia pada konduktor. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Yoel Emanuel Damanik. Saya Bagas Priyadi. Saya Sarta Sinaga. Saya Nuari Lubis. Oke, berikut video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan atau menjelaskan video kami atau video proyek kami yang berjudul Degradasi Kimia pada Konduktor. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan abstrak. Nah, abstrak ini merupakan salah satu ringkasan dari proyek kami. Nah, di mana ringkasan daripada proyek kami itu yaitu degradasi kimia pada konduktor merupakan proses yang dapat meningkatkan resistansi listrik dan menurunkan efisiensi penghantar arus akibat oksidasi maupun korosi. Nah, proyek ini melakukan pemodelan degradasi kimia pada 3 konduktor, yaitu yang pertama ada tembaga, yang kedua ada aluminium, dan yang ketiga itu ada baja dengan menggunakan MATLAB dan juga Excel sebagai alat simulasi kami. Nah, model matematis untuk menggambarkan perubahan resistansi terhadap waktu berdasarkan pembentukan lapisan oksidasi pada permukaan logam, kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik. Nah, di mana hasil simulasi menunjukkan bahwa tembaga mengalami kenaikan resistansi yang paling rendah, aluminium memiliki peningkatan yang sedang, sedangkan baja menunjukkan degradasi paling signifikan akibat korosi yang lebih cepat. Nah, simulasi ini membuktikan bahwa proses degradasi kimia ini berpengaruh langsung terhadap performa kelistrikan dan juga dapat diprediksi secara komputasional tanpa percobaan jangka panjang. Nah, temuan ini tersebut menjadi dasar untuk merumuskan strategi mitigasi seperti penggunaan pelapis pelindung, pemilihan material yang lebih tahan korosi, dan juga serta pengendalian lingkungan yang dapat meningkatkan keandalan dan umur pakai sistem kelistrikan. Nah, yang kedua itu ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan pada proyek kami. Nah, latar belakang pada proyek kami ini di mana konduktor seperti tembaga, aluminium, dan juga baja berperan penting dalam menghantarkan arus listrik dengan resistansi serendah mungkin. Namun, kondisi lingkungan seperti oksigen, kelembapan, polutan, dan zat korosif dapat memicu oksidasi dan juga korosi yang menyebabkan degradasi kimia pada permukaan logam. Nah, di mana proses ini meningkatkan resistansi, menurunnya efisiensi penghantaran arus dan juga berpotensi menimbulkan gangguan hingga kegagalan sistem. Nah, untuk memahami pengaruh degradasi secara efektif yang dimodelkan peningkatan resistansi terhadap waktu, di mana dengan simulasi perubahan sifat kelistrikan konduktor dapat diprediksi tanpa memerlukan yang namanya pengujian dalam jangka panjang. Nah, sehingga hal ini dapat membentuk strategi mitigasi yang tepat. Nah, di sini ada rumusan masalah kami. Yang pertama itu ada di mana bagaimana oksidasi dan juga korosi memengaruhi peningkatan resistansi serta menurunkan efisiensi konduktor seperti tembaga, aluminium, dan juga baja. Nah, yang kedua, bagaimana sih simulasi menggunakan Excel dan juga MATLAB dapat memodelkan perubahan resistansi dan juga menunjukkan perbedaan ketahanan tiap material terhadap degradasi kimia. Nah, yang ketiga itu ada strategi mitigasi apa yang kami gunakan untuk yang paling efektif untuk mengurangi dampak degradasi kimia pada konduktor berdasarkan simulasi kami. Nah, setelah kerumusan masalah, kami juga memiliki tujuan pada penelitian ini, yaitu yang pertama menganalisis pengaruh degradasi kimia terhadap kenaikan resistansi dan perubahan performa konduktor. Nah, yang kedua, mengembangkan model simulasi ini menggunakan MATLAB dan juga Excel untuk memprediksi degradasi dan memvisualisasikan perubahan resistansi. Nah, yang ketiga itu ada menunjukkan strategi mitigasi serta pelapisan pelindung, pemilihan material yang tahan korosi, dan juga pengendalian lingkungan guna untuk meningkatkan umur pakai pada konduktor. Saya akan menjelaskan tentang teori degradasi kimia pada konduktor. Degradasi kimia pada konduktor terjadi akibat reaksi logam dengan lingkungan seperti oksigen, kelembapan, polutan, dan zat korosi. Proses ini menyebabkan oksidasi dan korosi meningkatkan resistensi listrik yang menurun, kemampuan hantar arus. Secara teoritis, degradasi dijelaskan melalui mekanisme elektronika yang melibatkan reaksi anodik dan katadodik, seperti hukum-hukum seperti Nernst, Faraday, dan Fick. Dalam simulasi, proses ini dimodelkan menggunakan persamaan matematis dan metode numerik seperti FOM dan FDM untuk menggambarkan distribusi potensial atau laju korosi dan penurunan ketebalan logam. Keberhasilan model
bergantung pada akurasi data, kalibrasi, dan validasi. Pemahaman teori ini penting karena untuk melindungi material dan strategi pemeliharaan pada sistem kelistrikan. Mekanisme oksidasi dan korosi. Oksidasi dan korosi adalah proses elektrokimia yang terjadi ketika logam bereaksi dengan oksigen, air, atau zat agresif lainnya. Oksidasi menghasilkan lapisan oksida yang dapat bersifat melindungi seperti aluminium atau rapuh, sehingga mempercepat korosi. Baru korosi elektrokimia terjadi ketika logam berada dalam lingkungan berair atau elektrolit, di mana sebagian permukaan menjadi anoda yang larut dan bagian menjadi katoda. Faktor seperti kelembapan, suhu, pH, dan ion klorida sangat mempengaruhi laju korosi. Secara keseluruhan, proses ini mengurangi luas penampang efektif dan meningkatkan resistivitas, sehingga resistensi konduktor meningkat dan performa kelistrikan menurun. Simulasi berbasis MATLAB atau Excel. Simulasi menggunakan Excel dilakukan untuk menghitung perubahan resistensi akibat degradasi berdasarkan kenaikan resistivitas logam. MATLAB digunakan untuk memvisualisasikan grafik sehingga tren degradasi lebih mudah diamati. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tembaga mengalami degradasi paling lambat. Aluminium berada di... Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi dan simulasi. Bab ini menjelaskan langkah-langkah metodologis yang digunakan dalam melakukan simulasi degradasi kimia pada konduktor menggunakan dua platform simulasi, yaitu MATLAB dan Microsoft Excel. Metodologi ini meliputi prosedur simulasi, pengolahan data, hingga visualisasi grafik resistansi terhadap waktu. Hasil simulasi kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian model dengan teori degradasi kimia pada logam. Di 3.1 ada prosedur simulasinya. Simulasi degradasi kimia dilakukan dengan dua pendekatan digital, yaitu MATLAB dan Excel. Keduanya digunakan untuk menghitung dan memvisualisasikan perubahan resistansi konduktor yang mengalami oksidasi atau korosi selama periode tertentu. Di 3.11 prosedur menggunakan MATLAB. Ada alat dan bahan. Pertama ada laptop atau komputer dengan spesifikasi standar. Kedua ada perangkat lunak MATLAB sebagai alat perhitungan matematis dan visualisasi grafik. Yang ketiga ada data pendukung seperti nilai resistansi awal, laju oksidasi, serta karakteristik fisik material. Yang keempat ada literatur terkait sifat konduktor, yaitu tembaga, aluminium, dan baja, serta oksidasi logam. B. Ada langkah-langkah simulasi. Pertama, buka skrip MATLAB. Pengguna membuka MATLAB dan membuat file skrip. Di dalam skrip tersebut dituliskan kode untuk mendefinisikan jenis material, menentukan resistansi awal, mengatur lama waktu simulasi, menginput laju kenaikan resistansi akibat oksidasi. Kedua ada menjalankan program. Setelah skrip selesai dibuat, pengguna menekan tombol Run. MATLAB akan memproses data dan menampilkan hasil perhitungan di command window. Ketiga ada pengolahan variabel di workspace MATLAB, menyimpan data seperti waktu simulasi, nilai resistansi tiap tahun, grafik resistansi, semua variabel muncul otomatis di bagian workspace. Yang keempat ada visualisasi grafik. Bagian akhir skrip berisi perintah untuk memplot grafik resistansi terhadap waktu dalam bentuk grafik garis atau line plot. Grafik ini memperlihatkan perubahan resistansi pada tembaga, aluminium, dan baja selama periode paparan tertentu. 3.12 prosedur menggunakan Excel. Alat dan bahan. Pertama yaitu ada laptop dan komputer. Kedua aplikasi Microsoft Excel tersebut atau spreadsheet sejenis Google Sheet atau WPS spreadsheet. B. Ada langkah-langkah simulasi Excel. Pertama yaitu membuka workbook baru. Pengguna membuka Excel dan memilih blank workbook. Kedua ada penamaan dan pengaturan sheet. File diberi nama sesuai keperluan. Misalnya seperti hasil proyek kami untuk simulasi degradasi konduktor. Sheet dapat diganti namanya untuk memperoleh identifikasi data. Yang ketiga ada input data simulasi. Beberapa kolom utama yang diisi antara lain tahun, resistansi tembaga, resistansi aluminium, dan resistansi baja. Yang keempat ada menggunakan rumus Excel. Rumus yang digunakan misalnya itu sum atau average. Rumus perhitungan resistansi berdasarkan model kenaikan tertentu, misalnya linear atau eksponensial. Kelima ada format tabel. Pengguna dapat merapikan tabel menggunakan bold untuk judul, merge dan center, borders, dan pengaturan level kolom. Keenam buat grafik. Berdasarkan tabel, Excel digunakan untuk membuat line chart yang menampilkan perubahan resistansi tiap material terhadap waktu. Yang tujuh menyimpan file simpan dalam format XLSX. 3.2 ada hasil data simulasi. Hasil data dari MATLAB. Dari skrip MATLAB, memperoleh perubahan nilai resistansi setiap bahan pada interval waktu. Tabel digital hasil simulasi grafik perubahan resistansi. MATLAB memvisualisasikan tren kenaikan resistansi untuk ketiga jenis material. Umumnya tembaga menunjukkan kenaikan paling kecil, disusul aluminium. Sementara baja mengalami kenaikan resistansi paling cepat. Pada versi final makalah, di sini ditampilkan tabel dan screenshot MATLAB yang sudah ada di file. Di 3.22 ada hasil data dari Excel. Excel menghasilkan tabel lengkap nilai resistansi dari tahun 0 hingga tahun 10. Rumus yang digunakan untuk menghitung peningkatan resistansi, grafik garis yang memperlihatkan tren peningkatan resistansi.
Data Excel memperlihatkan pola linear kenaikan resistansi sesuai asumsi model. Pada makalah, bagian ini diisi dengan tabel dan gambar grafik Excel dari file. 3.3 ada grafik perubahan resistansi. Grafik dari MATLAB. MATLAB menggunakan grafik garis yang membandingkan ketiga material dalam satu visual. Grafik ini menunjukkan tembaga memiliki kenaikan resistansi paling lambat. Sedangkan aluminium berada di posisi tengah dan baja mengalami kenaikan paling tajam. Grafik MATLAB lebih presisi karena menggunakan perhitungan otomatis dan tabel profesional. Di 3.32 ada grafik dari Excel. Excel juga menghasilkan grafik perubahan resistansi dalam format line chart. Meskipun tampilan lebih sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara teori dan hasil simulasi. Perbandingannya yaitu tentang menunjukkan kecocokan yang kuat mengenai mekanisme degradasi kimia pada konduktor. Secara teoritis, oksidasi dan korosi meningkatkan resistensi karena terbentuknya lapisan oksidasi yang mengurangi luas penampang dan menambah hambatan listrik. Teori ini juga menegaskan bahwa setiap logam itu memiliki tingkat ketahanan berbeda. Tembaga paling stabil, aluminium membentuk oksida pelindung, sementara baja paling mudah mengalami korosi berkelanjutan. Baik, hasil simulasi Excel dan MATLAB mendukung hal tersebut, dikarenakan menunjukkan kenaikan resistensi yang sangat lambat. Aluminium meningkat sedang dan baja meningkat paling cepat. Semuanya sesuai karakteristik degradasi masing-masing logam. Variasi parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan ion agresif juga menghasilkan tren yang konsisten dengan teori. Semakin korosif, lingkungannya semakin cepat resistensi meningkat. Dengan demikian, teori dan simulasi sama-sama menunjukkan pola degradasi yang selaras dan saling menguatkan. Tujuan simulasi ini adalah untuk melihat bagaimana resistansi dari beberapa material logam berubah seiring waktu akibat terjadinya oksidasi. Yang pertama, perhitungan di Excel. Di Excel, langkah yang dilakukan adalah menghitung kenaikan resistansi secara bertahap. Perhitungan tersebut menggunakan model linear degrasi, yaitu model yang mengasumsikan bahwa resistansi meningkatkan dengan laju konstan secara periode waktu. Baiklah, di sini kita akan lanjut ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas yang namanya itu model degradasi kimia terhadap konduktor. Nah, di mana model degradasi kimia terhadap konduktor ini memperlihatkan bahwa resistansi konduktor meningkat secara bertahap seiring bertambahnya waktu akibat pembentukan lapisan oksidasi pada permukaan logam. Nah, di mana pada awalnya resistansi ini bernilai daripada 10 ohm lalu naik sekitar 0,8 ohm per tahun hingga mencapai 18 ohm pada tahun ke-10. Nah, grafik ini menunjukkan pola kenaikan linear yang mengidentifikasikan laju degradasi yang stabil dari tahun ke tahun. Nah, lapisan oksidasi yang semakin tebal menghambat aliran elektron sehingga kemampuan hantar arus menurun. Nah, model ini juga menggambarkan proses penuaan material dan juga dapat digunakan untuk memprediksi umur pakai konduktor sehingga menentukan waktu yang tepat untuk perawatan atau penggantian komponennya. Nah, yang kedua itu kita akan membahas apa sih dampak terhadap efisiensinya. Nah, dampak terhadap efisiensinya ini di mana peningkatan resistansi akibat degradasi kimia berdampak langsung pada penurunan efisiensi penghantar arus karena sebagian energi listrik berubah menjadi panas. Nah, dalam simulasi tembaga menunjukkan penurunan efisiensi paling kecil dari sifat oksidasinya stabil, aluminium ini mengalami penurunan efisiensi sedang karena lapisan oksidasinya bersifat protektif meski tetap bertambahnya atau menambahnya suatu hambatannya. Nah, di mana baja ini juga mengalami penurunan efisiensi paling drastis akibat korosi yang cepat dan juga progresif yang menyebabkan rugi daya yang meningkat secara tajam. Nah, di mana simulasi ini juga menegaskan bahwa degradasi kimia merupakan faktor penting yang memengaruhi performa sistem pada suatu kelistrikan jika tidak dapat dikendalikan. Nah, yang ketiga, kita akan membahas strategi mitigasi pada kerusakannya. Nah, di mana strategi mitigasi diperlukan untuk memperlambat degradasi kimia dan juga menjaga kinerja konduktor. Di mana pelapisan pelindung seperti cat anti korosi, galvanisasi, anodizing, atau pelapis polimer dapat menghalangi reaksi kimia dan juga menekankan peningkatan resistansi. Nah, pemilihan material yang tepat juga penting. Kenapa? Karena tembaga paling tahan, aluminium cukup baik dengan perlakuan tambahan, sedangkan baja membutuhkan perlindungan khusus untuk penggunaan di lingkungan yang tidak terlalu korosif. Nah, selain itu, pengendalian lingkungan seperti menurunkan kelembapan, menghindari paparan bahan kimia, dan juga menjaga ventilasi dapat memperlambat laju degradasi. Pemantauan resistansi secara berkala memungkinkan deteksi dini kerusakan sehingga tindakan pencegahan atau penggantian dapat dilakukan secara tepat waktu. Sekianlah dari kelompok kami dari kelompok 8 ingin pamit undur diri. Jika ada kesalahan kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.